Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agnes Sekarwaning Tias dengan NPM 19541411003. Di sini saya merupakan mahasiswa jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik Polymerase Chain Reaction atau PCR, Teknik Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymerism atau PCR RLFP, dan teknik sequencing DNA guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi ternak. Pendahuluan. Pesatnya perkembangan bioteknologi ini sejalan dengan tingkat kemajuan iptek dan kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dipahami mengingat bioteknologi menjanjikan suatu revolusi pada hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, hingga kesehatan dan pengobatan. Bioteknologi dikembangkan untuk meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-bagiannya, misalnya bakteri atau kapang. Bioteknologi peternakan yang ada saat ini merupakan efek dari kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Banyak hal yang membuat bioteknologi lahir. Di antaranya adalah semakin besar tuntutan untuk mencapai target yang diinginkan dengan proses yang lebih cepat dan terobosan yang inovatif yang bisa menguntungkan bagi umat manusia. Tujuan dari dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu polymerase chain reaction atau PCR, untuk mengetahui apa itu polymerase chain reaction restriction fragment length polymerism atau PCR RLFP. Yang ketiga, untuk mengetahui apa itu sequencing DNA. Baik, di sini saya akan membahas mengenai polymerase chain reaction atau PCR. Jadi, polymerase chain reaction atau PCR merupakan salah satu teknik amplifikasi asam nukleat in vitro yang paling banyak dipelajari dan digunakan secara luas. PCR digunakan untuk menggandakan jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan menganalisis molekul DNA baru yang berkomplement dengan molekul DNA target melalui enzim dan oligonukleotida sebagai primer dalam satu thermocycle. Teknik PCR yang pertama kali ditemukan oleh Carl B. Mullis pada tahun 1985. Carl B. Mullis lahir di Carolina Utara, Amerika Serikat pada tanggal 28 Desember 1944, tinggal di areal peternakan. Pada bidang peternakan, teknik PCR ini telah membantu para pemulia ternak untuk menyeleksi hewan-hewan ternak berdasarkan karakter unggul, serta mendeteksi adanya penyakit yang berbahaya bagi ternak. Kekurangan dan kelebihan teknik PCR. Yang pertama, untuk kelebihannya, hasil uji PCR memiliki rentang dinamis yang lebih luas, tingkat sensitivitas pengukuran yang jauh lebih tinggi. Teknik PCR dapat mendeteksi keberadaan DNA yang jumlah salinannya rendah dalam satuan molekul per mikromililiter. Untuk kekurangan teknik PCR sendiri, teknik PCR ini perlu dilakukan beberapa optimasi konsentrasi primer dan probe yang berpotensi meningkatkan kinerja pengujian secara keseluruhan. Tahap-tahap kerja teknik PCR. Yang pertama, ada tahap peleburan atau denaturasi. Pada tahap ini, berlangsung pada suhu tinggi sekitar 94–96 derajat Celcius. Ikatan hidrogen DNA terputus atau denaturasi dan DNA menjadi berkas tunggal. Biasanya pada tahap awal PCR ini, proses dilakukan dengan durasi agak lama sampai dengan 5 menit untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi tempat atau patokan bagi primer. Yang kedua, ada tahap penempelan. Tahap penempelan ini, primer menempel pada bagian DNA tempat yang berkomplementer urutan biasanya. Ini dilakukan pada suhu antara 45–60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak tepat menyebabkan tidak terjadinya penempelan atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini adalah 1–2 menit. Yang ketiga, ada tahap pemanjangan atau elongasi. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerasa ditunjukkan oleh V pada gambar.
yang dipakai dengan teknik polimerase. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 76 derajat Celcius dengan durasi biasanya 1 menit. Yang keempat ada tahap lepas tahap 3. Siklus ini diulang kembali mulai dari tahap 1 akibat denaturasi dan renaturasi. Beberapa berkas baru atau biasanya berwarna hijau menjadi templat bagi primer lain. Akhirnya terdapat berkas DNA yang panjangnya dibatasi oleh primer yang dipakai. Jumlah DNA yang dihasilkan berlimpah karena penambahan terjadi secara eksponensial. Baik, yang selanjutnya ada tahap-tahap kerja sequencing DNA. Pada tahap yang pertama ada tahap penyiapan. Tahap penyiapan merupakan salah satu untai fragmen DNA yang dibagi dalam 4 bagian, kemudian setiap bagian diinkubasi dengan semua bahan yang diperlukan untuk sintesis untas komplementernya. Yang kedua ada sintesis untai DNA baru. Sintesis untai DNA baru dimulai pada primer dan berlanjut hingga di deoksiribonukleotida dimasukkan yang mencegah sintesis lebih lanjut. Yang ketiga ada elektroforesis gel untai DNA. Elektroforesis gel untai DNA baru dalam setiap campuran. Reaksi ini dipisahkan dengan cara elektroforesis pada gel polimerasenya yang dapat memisahkan untaian-untaiannya, bahkan yang hanya mempunyai perbedaan sekecil nukleotida panjangnya saja. Baik, yang selanjutnya ada metode sequencing DNA. Yang pertama itu ada metode Maxim-Gilbert. Metode sequencing DNA yang pertama dikenal adalah metode kimia yang dikembangkan oleh Maxim dan W. Gilbert pada tahun 1977. Urutan molekul DNA untai ganda ditentukan dengan menggunakan bahan kimia yang memotong molekul DNA pada posisi nukleotida tertentu. Pada metode ini, fragmen-fragmen DNA yang akan di-sequencing harus diberi label pada salah satu ujungnya, biasanya menggunakan fosfat radioaktif atau suatu nukleotida pada ujungnya. Yang kedua ada metode Sanger. Metode Sanger, hampir semua usaha sequencing DNA dilakukan dengan menggunakan metode transformasi rantai yang dikembangkan oleh Friedrich Sanger dan rekan-rekannya. Teknik tersebut melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sequencing tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Yang ketiga ada metode Sanger asli atau sequencing di terminator. Pada metode ini, Sanger asli urutan nukleotida DNA tertentu dapat disimpulkan dengan membuat secara paralel 4 reaksi berpanjang rantai menggunakan salah satu dari 4 jenis basa pemutus rantai pada masing-masing reaksi. Yang keempat ada metode automatisasi dan penyiapan sampel. Mesin sequencing DNA otomatis modern mampu mengurutkan 384 sampel berlabel fluoresensi sekaligus dalam sekali batch yang dapat dilakukan sampai dengan 24 kali sehari. Hal tersebut hanya mencakup proses pemisahan dan proses pembacaan kurva, reaksi sequencing, pembersihan, dan pelarutan ulang dalam larutan penyangga yang sesuai harus dilakukan secara terpisah. Yang kelima ada metode pyrosequencing. Pada metode ini, metode pemetaan DNA yang didasarkan deteksi terhadap pirofosfat atau PPI yang dilepaskan selama sintesis DNA. Teknik ini memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalis oleh ATP dan untuk pirofosfat ion organik yang dilepaskan selama penambahan nukleotida. Yang keempat ada metode Illumina atau Solexa. Metode ini ditemukan oleh perusahaan Illumina. Sequencing Illumina menggunakan primer yang akan berkomponen dengan adaptor yang telah disediakan oleh perusahaan pada suatu plat. Sebuah sequencing ini menggunakan teknik PCR, yaitu terbentuknya jembatan pada saat elongasi nukleotida pengganti akan diberikan dan peradaan fluensis akan direkam oleh kamera. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, polymerase chain reaction atau PCR merupakan salah satu teknik aplikasi asam nukleat in vitro yang paling banyak dipelajari dan digunakan secara luas.
PCR digunakan untuk mengadakan jumlah molekul DNA pada target tertentu dengan menganalisis molekul DNA baru yang berkomponen dengan molekul DNA target melalui enzim dan oligonucleotida sebagai primer dalam suatu termosikelnya. Untuk yang kedua, RFLAP adalah penanda DNA yang menggunakan hibridasi DNA dalam proses deteksinya. DNA yang dideteksi adalah fragmen DNA hasil pemotongan genom DNA oleh enzim retraksi. Pendeteksi adalah suatu probe portable yang berupa fragmen dari gen yang akan diinginkan untuk dideteksi. Yang ketiga, sequencing DNA merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu fragmen molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi yang mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk membentukkan tubuh makhluk hidup. Baik, itu dia presentasi mengenai teknik polimerase PCR, RLFP, dan sequencing DNA. Semoga presentasi saya bisa menambah wawasan bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Kurniawati, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.